Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa mushollian ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam sejarah perjalanan Islam ada ulama-ulama terkenal yang kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan kehidupan beliau. Salah satunya adalah Imam At-Tabari. Beliau nama lengkapnya adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir Abu Ja'far At-Tabari. At-Tabari sendiri itu dinisbahkan pada daerah kelahirannya, yaitu Tabaristan, yaitu satu daerah yang masuk wilayah Persia, atau kalau sekarang ya di negara Iran. Beliau lahir pada awal tahun 2205 Hijriah. Imam At-Tabari dikenal dengan sebutan atau kunyahnya Abu Ja'far. Dan para ahli sejarah mencatat bahwa beliau sangat sibuk baik mencari ilmu, mengajar, berdakwah, menulis kitab dan melayani umat. Sampai di akhir hayatnya sekitar beliau meninggal pada usia 85 tahun. Kecerdasan dan kecintaan Imam At-Tabari pada ilmu itu sudah kelihatan sejak beliau kecil. Beliau sudah hafal Al-Quran ketika usia 7 tahun, dan usia 9 tahun sudah menulis ribuan hadis. Memang pada masa itu adalah masa di mana orang-orang atau kaum muslimin menuntut ilmu sejak anak-anak itu sangat marak di mana-mana. Jadi anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kemudian mereka hafal Al-Quran dan sebagainya, hafal sebagian dari Al-Quran dan sebagainya, itu adalah satu hal yang biasa ya, karena bi'ah kaum muslimin pada waktu itu adalah bagaimana agar anak-anak mereka sejak awal mengenal Al-Quran. Imam At-Tabari berasal dari keluarga sederhana, bahkan termasuk kategori miskin. Tapi kemiskinan itu tidak kemudian menjadikan Imam At-Tabari lalai di dalam mencari ilmu. Justru ayahnya itu sangat mementingkan pendidikan untuk beliau. Nah, karena dari keluarga miskin, maka Imam At-Tabari ini bahkan ketika beliau menuntut ilmu pernah kelaparan selama upayanya mencari ilmu di Mesir. Bahkan untuk menyambung hidupnya, beliau terpaksa menjual pakaiannya. Coba bayangkan, sampai menjual pakaiannya karena sudah tidak memiliki barang yang lain untuk menyambung hidupnya. Ini ada di dalam kitab At-Tazkirah Al-Hufaz. Juga sebagaimana para ulama yang dulu, Imam At-Tabari ini banyak melakukan perjalanan untuk mencari ilmu ke banyak ulama di berbagai daerah, baik ke Baghdad, Basrah, Kufah, Mesir, Beirut, Damaskus dan lain-lain. Sampai kemudian beliau menetap di Baghdad. Nah, beliau menguasai ilmu qiraah, kemudian ulumul Quran, tafsir, hadis, usuluddin, fikih, sejarah, syair dan sebagainya. Jadi beliau itu kategorinya multi talenta. Maka banyak sekali kemudian gelar yang dialamatkan kepada Imam At-Tabari ini. Nah, salah satu yang perlu kita ambil ibrahnya adalah bahwa dengan karyanya yang sangat banyak, dengan karya-karya ilmiahnya, kitab-kitabnya, hasil-hasil penelitian dan sebagainya yang beliau bukukan, yang sangat banyak itu, beliau tetap pada posisinya yaitu miskin. Atau dengan kata lain, para ulama yang lain menyebutkan beliau sangat terkenal kezuhudannya. Betul-betul hidup dalam kondisi tidak banyak harta yang beliau miliki. Dan
hal itu tidak menjadikan, walaupun beliau memiliki karya besar, ilmu yang banyak, kitab yang banyak, karya yang luar biasa pada waktu itu beliau tidak menyebabkan beliau untuk berambisi memiliki harta yang besar, harta yang banyak. Padahal kesempatan untuk bergelimang harta itu sering datang kepada beliau. Pernah suatu saat ada seorang pejabat dari pejabat negara, Al-Khaqani, pernah menawarkan jabatan hakim di era Khilafah Abbasiyah kepada beliau. Tentunya dengan gaji yang sangat tinggi, tapi kemudian tawaran itu ditolak secara halus. Imam At-Tabari juga pernah menolak secara halus pula hadiah uang 1.000 dinar, atau kalau kita kurskan sekarang itu lebih dari 2 miliar, dari seorang pejabat negara yang bernama Abbas bin Hasan atas buku yang dia tulis, Al-Khafif, kitab Al-Khafif. Diberi uang 1.000 dinar, ditolak oleh beliau. Di kesempatan yang lain, karena karya beliau yang sangat bagus, seseorang menghadiahi Imam At-Tabari ini uang sebesar 3.000 dinar, atau kurs sekarang lebih dari 6 miliar. Coba bayangkan, satu kitab, kemudian karena seseorang mengapresiasi kitab ini sangat bagus, kemudian menghadiahi Imam At-Tabari dengan 3.000 dinar atau 6 miliar. Dan apa yang terjadi? Hadiah itu pun ditolak oleh Imam At-Tabari dengan alasan, aku tidak bisa membalas hadiah sebesar itu dengan sesuatu yang lebih baik. Mengapa selalu menolak dengan hadiah-hadiah uang itu? Karena Imam At-Tabari punya prinsip bahwa ketika dia menerima hadiah dari siapapun, dia harus bisa memberikan yang lebih baik dari hadiah yang dia terima itu, yang beliau terima itu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Maka kita bisa lihat banyak sekali orang-orang yang kebalik sekarang, tidak punya prestasi tapi menginginkan balasan yang banyak, imbalan yang banyak, tidak punya andil yang banyak untuk masyarakat, tetapi inginnya mendapatkan imbalan yang luar biasa besarnya. Bahkan bisa jadi dia menginginkan harta yang banyak justru dengan menindas masyarakat banyak. Kita bisa lihat orang-orang, para pengusaha tambang batu bara misalnya, mereka mengeksploitasi batu bara dengan mengorbankan rakyat banyak sekali. Padahal kita tahu barang tambang itu sebenarnya adalah milik rakyat. Artinya mereka tidak punya karya ataupun hasil yang bisa dinikmati oleh rakyat, tapi justru malah menindas rakyat. Atau orang-orang yang kemarin itu diisukan misalnya melakukan pelatihan secara online dengan biaya yang mereka ambil, kemudian dijatahkan untuk itu adalah sekian triliun. Padahal orang yang ingin mendapatkan pelatihan pun bisa mendapatkan pelatihan itu dengan gratis alias tidak perlu bayar. Kenapa kemudian mereka harus mendapatkan uang sebanyak itu dengan dalih memberikan pelatihan yang pelatihan itu pun sebenarnya bisa dilakukan dengan gratis. Alhasil, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, janganlah sekarang ini kita silau dengan gebiar dunia yang ditawarkan oleh sistem kapitalis. Marilah kita kembali kepada Islam. Marilah kita kembali merujuk bagaimana dulu para imam dengan karyanya yang begitu tinggi itu, mereka tidak mengharapkan gebiar dunia. Justru mereka malah berusaha hidup dengan apa adanya, bahkan cenderung miskin, yang itu sekarang tidak masuk logika kita, ya. Punya kemampuan, punya karya besar, tetapi tetap memilih hidup miskin, padahal kesempatan untuk kaya itu banyak dan berkali-kali untuk bisa beliau dapatkan. Ini menunjukkan bahwa kedalaman ilmu beliau, ketinggian pemahaman beliau bahwa kehidupan yang real itu adalah kehidupan akhirat, dan kehidupan yang melalaikan itu adalah kehidupan dunia. Sehingga mereka jelas mereka adalah orang-orang pandai, orang-orang cerdas, yaitu orang-orang yang memikirkan kehidupan nanti setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Dan insya Allah mereka
mendapatkannya, karena karya mereka banyak, bisa dinikmati oleh kaum muslimin sampai sekarang, dan mereka sama sekali tidak tergiur dengan kemegahan dan gemerlap kehidupan dunia. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau, dan mudah-mudahan nanti kita disatukan oleh Allah di kehidupan yang baik di yaumul kiamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.